Panduan pengelolaan kinerja PMM, cara yang benar mengisi RHK. Untuk guru periode Juli-Desember tahun 2024. Let's go! Halo Sobat Darsi, balik lagi di Darsi Paidi. Kali ini kita mau bahas lagi soal PMM. Berhubung besok itu waktu cut off atau penutupan untuk pengisian RHK pada pengelolaan kinerja PMM, yaitu pertanggal 31 Juli 2024 ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum menyusun RHK-nya, silakan perhatikan atau simak video ini agar dapat mengisi RHK di PMM-nya. Oke, lanjut ke buka Chrome-nya. Sekarang silakan masuk ke PMM ya. Saya ulangin dari awal ini. PMM. Kemudian masuknya pakai apa, Pak? Pakai belajar ID ataupun akun belajar ID. Kemudian masuk ke pengelolaan kinerja. Selanjutnya, ini saya gedean aja biar enak. Untuk dapat mengisi RHK pada perencanaan PMM Juli Desember ini, Bapak Ibu pastikan sudah merubah periodenya ke Juli Desember 2024. Cara ngerubahnya gimana, Pak? Cara ngerubahnya bisa melalui bagian akun ini kemudian ganti periode, atau bisa lihat tuh video lengkapnya di Darsip di playlist PMM. Oke. Selanjutnya kita bagaimana cara ngisinya, yaitu silakan masuk ke bagian guru sebagai pegawai. Nah, ini berhubung kemarin saya sudah isi dikit-dikit, silakan lanjutkan atau bisa di sini klik mulai untuk penyusunan RHK. Lanjutkan perencanaan. Nah, sebelum tampil seperti ini, Bapak Ibu diminta untuk verifikasi data diri bahwa data diri Bapak Ibu sudah sesuai dengan Dapodik atau belum. Jika belum, silakan laporkan kepada operator sekolahnya. Nah, jika sudah sesuai, nah ini bagian untuk pemilihan tema ataupun topik yang mau kita pilih itu topik yang mana, Pak? Rekomendasinya seperti apa? Nah, kalau di sini saya semuanya merekomendasikan isi semua tidak apa-apa. Cuman pilih salah satu, ini kan opsinya cuman pilih salah satu. Nah, karena harus memilih salah satu, silakan rapatkan dengan kepala sekolah beserta dewan guru. Karena nanti bakal menentukan rapor mutu mana yang mau ditingkatkan. Misal nih bagian penerapan disiplin positif ya, itu di rapor mutu masih kurang, dan silakan isi bagian di penerapan disiplin positif ini agar rapor mutu di sekolah Bapak Ibu itu naik lagi ataupun naik ya. Nah, selanjutnya saya pilih yang keteraturan suasana kelas, karena kemarin berdasarkan rapat kita bareng-bareng rembukan, kita pilih yang keteraturan suasana kelas karena di tahap Januari Juni kemarin sudah pilih yang penerapan disiplin positif. Nah, sekarang saya mau pilih yang keteraturan suasana kelas. Bebas Bapak Ibu ya. Pilih yang mana aja bebas. Kemudian masuk ke pengembangan kompetensi. Selanjutnya ini silahkan pilih rencana hasil kerjanya ini. Mau bentuknya berapa poin dan bukti dukungnya bentuknya seperti apa, bebas. Di sini saya rekomendasikan kalau kalian sebagai guru silahkan pilih aja yang meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan. Nanti bukti dukungnya itu berupa sertifikat. Nah, di sini perhatikan dulu. Poin yang harus kita cukupi, kalau misalnya ini saya hapus dulu. Nah, poin yang harus kita cukupi itu sekiranya 32 poin. Jadi, rencana hasil kerja Bapak Ibu itu wajib memenuhi 32 poin. Caranya gimana, Pak? Pilih salah satunya. Misal ini saya pilih yang angka 8 di bagian ikut sebagai peserta pelatihan. Nah, mana peserta pelatihan ini ya. Nah, di bagian sini per satu kegiatan itu poinnya 8. Jadi silakan pilih 4 kegiatan jadi 32 poin seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Pilih yang
peserta kegiatan pelatihan jika Bapak Ibu itu belum menjadi guru penggerak. Jika sudah menjadi penggerak, saya sarankan untuk memilih sebagai peserta coaching. Mana ini ya? Sebagai peserta coaching ini ataupun yang poinnya sampai 8 mana ya? Nah, sebagai narasumber ini ataupun observasi praktik juga nggak apa-apa. Kalau sebagai penggerak, saya sarankan seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke tugas tambahan. Tugas tambahannya sebagai apa ini? Misal kalau guru itu biasanya sebagai guru piket. Mana ya guru piket? Nah, untuk tugas tambahannya ini saya sarankan pakai yang guru piket aja. Nanti bukti dukungnya itu beserta bukti dukung laporan disertai surat keputusan tugas seperti SK ya, seperti itu. Nah, untuk tugas tambahan ini nggak ada poin opsional ataupun poin yang harus dicapai. Silakan klik masuk ke perilaku kinerja, perilaku kerja ya. Nah, berorientasi pelayanan ini silakan diisi semuanya formnya, sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah ataupun observasi yang bakal Bapak Ibu lakukan nanti. Nah, silakan isi dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini diisi semua ya, sesuaikan dengan kebutuhan apa yang akan diobservasi di sekolah Bapak Ibu nanti. Nah, setelah semuanya terisi seperti ini, masuk ke dalam rangkuman. Silahkan klik rangkumannya. Tapi sebelum itu pastikan kalian atau Bapak Ibu itu mengisi semua aspeknya ya. 7 aspek yang wajib diisi. Masuk ke rangkuman. Di rangkuman ini Bapak Ibu bisa melihat dari rencana hasil kerjanya di bagian ini. Tadi bagian praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, semuanya dicek satu persatu. Jika sudah yakin silakan klik lanjutkan, lanjut ajukan ya. Ini asumsinya kita mengisi ataupun mengajukan kepada kepala sekolah. Nah, seperti itu. Nah, saya screenshot dulu. Nah, selanjutnya masuk ke dalam beranda. Nah, rencana hasil kerja sampai sini sudah selesai, tinggal nunggu persetujuan dari kepala sekolah. Nah, lanjut untuk persetujuan kepala sekolah, silakan masuk ke akun kepala sekolah. Kemudian masuk ke dalam PMM. Pengelolaan kinerjanya masuk sebagai pejabat penilai kinerja, periksa. Kemudian cek guru mana yang sudah mengajukan seperti ini. Untuk menyetujui rencana hasil kerjanya, silahkan cek terlebih dahulu. Nah, lihat satu-satu apakah semuanya sudah sesuai dengan apa yang dirapatkan kemarin ataupun yang disepakati. Jika belum sesuai, silakan Bapak Ibu bisa konfirmasi kepada guru ataupun tenaga pendidiknya untuk menyesuaikan RHK-nya sesuai dengan apa yang disepakati. Seperti itu. Jika semuanya sudah sesuai, masuk ke persetujuan, kemudian setujui. Nah, di sini setujui bahwasannya di sini ada keterangan bahwasannya kepala sekolah harus menyetujui atas RHK yang disusun oleh guru. Jadi klik setujui. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi disetujui. Selanjutnya kita balik lagi ke dalam PMM gurunya. Kita refresh. Jika sudah disetujui, maka silakan cek dan sepakati. Silakan buka akun guru, kemudian cek dan sepakati untuk menyetujui rencana hasil kerja yang mau kita praktekkan. Seperti itu. Untuk menyetujui ataupun menyepakati rencana hasil kerja yang sudah Bapak Ibu buat, silakan klik sepakati. Kemudian jangan lupa centang. Kemudian klik sepakat. Nah, untuk menunggu periode pelaksanaan kinerja. Nah, sampai sini
Bapak Ibu sudah selesai menyusun RHK, tinggal nanti kita masuk ke praktek kinerja, persiapan praktek kinerja ya. Kemudian pelaksanaan praktek kinerja atau observasi, pelaksanaan praktek kinerja dan tindak lanjut, penilaian penetapan kinerja. Nah, sampai sini penyusunan RHK Bapak Ibu sudah selesai dan disetujui dan juga disepakati kedua belah pihak antara guru dan juga kepala sekolah. Sampai sini panduan penyusunan RHK dan cara menyetujuinya oleh kepala sekolah mudah-mudahan bermanfaat, dan bila ada pertanyaan ataupun pemahaman yang belum jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Untuk video penyusunan PMM kepala sekolah silahkan cek di playlist Darsip ID. Terima kasih Bapak Ibu dan sampai jumpa di video selanjutnya.